Di hari kedua retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah, sejumlah kepala daerah PDIP belum tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. 40 kepala daerah dari PDIP itu mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil, Magelang. Meski begitu, sejak Sabtu sore mereka melakukan konsolidasi di Kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Beberapa yang terlihat seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Mereka belum bergabung dalam retret kepala daerah karena menunggu perkembangan komunikasi politik antara Partai PDI Perjuangan dan pemerintah dan juga panitia. Hal tersebut sebagai buntut dari penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Lantas benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu menjadi kepala daerah pilihan rakyat tersebut bukankah untuk kepentingan rakyat atau hanya elit partai semata? Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kita tadi lihat paket yang baru ditayangkan, kita jadi penasaran bagaimana saat ini kondisi retret Magelang yang sudah berlangsung hari kedua ya. Nah, di sana ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari Magelang, Jawa Tengah. Yohanes, selamat pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat pagi Mala dan juga pemirsa. Saat ini pagi hari ini di Magelang, Jawa Tengah, di Lembah Tidar lebih tepatnya, ini para kepala daerah, total ada 450 kepala daerah sudah melaksanakan apel pagi dan juga senam pagi dan sedang bergerak menuju ke tempat ibadah masing-masing. Dan sebelum itu kami sudah mencegat nih salah satu kepala daerah, Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi Ibu. Ibu sudah masuk ke hari ketiga, hari ini mau ngapain aja dan gimana Bu experience selama 3 hari terakhir di tenda-tenda ini? Saya melihat semangat luar biasa ya dari semua peserta. Kalau saya melihat materinya terlampau padat karena siang kita kan makan bersama, ada SOP-nya dan waktunya hanya 1 jam. Itu kalau untuk perempuan makan dan sholat itu nggak cukup. Jadi kita ambil misalnya jamak takhir. Jamak takhir pun kemarin jam 5:15 itu masih acara berlangsung. Jadi ya sudah kita izin untuk sholat jamak takhir. Begitu juga 1 jam mungkin ya untuk makan malam dan sholat maghrib, itu juga nggak cukup sebetulnya. Mungkin laki-laki lebih simpel ya, kalau perempuan dengan pakaian kayak kemarin itu kan PDL. Jadi kita agak iya betul ya, kita takes time lah. Nah kalau ini lebih simpel pakaian hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat waktu isoma itu katakanlah tambah 15 menit supaya kita nggak terlambat masuk kelas gitu. Karena makannya kita di meja yang sudah pakai SOP, pakai lapor makan dimulai, lapor makan sudah selesai. Jadi untuk makan siang, makan malam kan prosesnya seperti itu. Kalau sarapan sih kita diantar ke masing-masing tenda. Padat sekali. Ada yang jam 2-3 selesai. Kemarin kelas B jam 10 mau tanya jawab itu peserta jadi sudah minta cukup, misalnya materinya kemarin hampir full dari mulai Gubernur Lemhanas, Pak Menhan dan kemudian tim Lemhanas itu penguatan tanah sih, penguatan ketahanan nasional. Hari ini masih melanjutkan Lemhanas, malam baru Menteri Keuangan. Ya. Bu Khofifah, tadi kalau dengar cerita dari Bu Khofifah kayaknya agak disiplin banget ya Bu ya selama 3 hari terakhir ini. Nah kalau dari disiplin itu kira-kira implikasinya yang secara langsung terasa pada kepala daerah sendiri seperti apa melihatnya Bu? Ya, saya rasa masing-masing kita harus membangun kedisiplinan ya, baik di dalam tata kerja, tata kelola maupun di dalam mendisiplinkan diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya disiplin tidak hanya baris berbaris, tapi disiplin katakan kalau kepala daerah dalam menjalankan program dan melaksanakan anggaran itu sama, semua harus disiplin. Artinya ini mengajarkan kita untuk melakukan tata kelola yang baik. Jadi good governance, clean government ya antara lain dalam proses ini.
Oke, siap. Ya, Terima kasih banyak Bu Kofifa. sama-sama. Semoga rangkaiannya lancar dan sehat-sehat sampai memimpin 5 tahun lagi sebagai petahana Bu ya. Terima kasih, selamat beribadah Bu Kofifa atas waktunya. Pemirsa, tadi merupakan diskusi kami dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa yang tadi mau berjalan menuju ke tempat ibadahnya di depan Balai Sudirman di dalam kawasan kompleks di Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah ini. Dan memang tadi dari perbincangan kami disampaikan ada beberapa hal terkait materi dan juga disiplin yang coba ditanamkan dalam 3 hari pertama di retret kepala daerah atau orientasi kepala daerah yang diikuti oleh 450 kepala daerah. Dan memang dari 450 tersebut masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Ada beberapa dari PDI Perjuangan, dan meskipun ada beberapa tokoh ataupun juga kepala daerah yang juga dari PDI Perjuangan, namun meski demikian tadi nilai disiplin tetap ditanamkan dan coba diserap oleh seluruh kepala daerah yang mengikuti rangkaian retret kepala daerah. Sementara demikian dari Magelang kembali ke Jakarta. Malah. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporannya langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Kofifa. Hari pertama pemberian materi, ini kita ditegaskan untuk diajarkan terkait kedisiplinan. Nah, yang jadi pertanyaan, kan PDIP semua kadernya udah pada ngumpul, kepala daerahnya. Ini disiplin dengan kegiatan negara atau disiplin dengan partai kan begitu. Jadi akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago selaku analis politik. Selamat pagi, Bang Pip. Wah, senyumnya sih udah semangat banget nih, ya kan? Udah siap berkomentar. Udah siap berkomentar. Tapi Bang Pangi nggak sendiri karena kita sudah terhubung dengan via Zoom atau daring Bang Masinton Pasaribu selaku politikus PDIP sekaligus Bupati Tapanuli Tengah. Selamat pagi, Bang Masinton. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi Bung Philip, Mbak Kumala dan Pak Pangi. Selamat pagi. Wah, pagi, Bang Masinton. Baik, saya langsung aja nih kita ke Bang Masinton, Bang. Semua udah kumpul, udah ketemu malam tadi gitu ya. Tunggu apa lagi Bang untuk hadir di Magelang? Ya, pertama kami menunggu arahan lanjutnya ya. Pertama prinsipnya itu adalah bahwa kami siap mengikuti agenda retreat. Bahwa kami tidak menolak itu, tapi kemarin itu diarahkan untuk standby, ya standby sampai kemudian nanti ketua umum mengarahkan, begitu ya. Nah tentu ini kan kami harus tetap standby di Magelang dan sebagian juga ada yang standby sekitaran Magelang karena penginapan juga pada penuh, ada yang menginap sekitaran Jakarta maupun Semarang. Nah tentu kami di standby di Magelang ini artinya kami siap untuk mengikuti agenda retreat dan kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya agar bisa nanti diikutkan jika sudah ada arahan untuk mengikuti retreat itu. Yang nyuruh standby itu ketum juga Bang Masinton? Yang suruh standby di Magelang? Halo, iya. Yang meminta untuk berkumpul dan standby on call di Magelang, apakah ketum juga Ibu Megawati? Itu kan kemarin sudah ada yang dalam perjalanan ke Magelang. Iya kan? Siapa Bang? Ketika ada usai pelantikan kan sebagian besar itu sudah perjalanan menuju ke Magelang. Nah, gitu loh. Nah, kemudian sampai Magelang ya teman-teman ya masih tetap bertahan di Magelang. Begitulah kemudian berkumpullah di Magelang. Seperti itu. Apakah kemudian diperinci Bang Masinton artinya menunggu ini sampai kapan dan apa kemudian yang ditunggu untuk kemudian para kader PDIP kepala daerah ini untuk mengikuti retret? Apa yang kemudian ditunggu sejauh ini Bang Masinton? Ya kami menunggu kalau kemarin ya Pak Pramono Anung menyampaikan ke kami agar tetap sabar kemudian ya beliau menyampaikan sampai nanti ada arahan dari
Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, artinya kita tetap di Magelang agar ketika kita diarahkan untuk mengikuti agenda retreat, maka kita tidak lagi jauh-jauh untuk melakukan mobilisasi ke lokasi Akmil Magelang tersebut. Begitu. Ya Bang Masinton, kalau kita lihat kemarin di acara kumpul-kumpul itu ada utusan khusus nih dari Menteri Dalam Negeri juga menemui para kader PDIP di sana. Apa yang dibicarakan dengan utusan Mendagri ini? Yaitu Pak Irjen Herimen menyampaikan ya bahwa nanti jika sudah ada arahan untuk mengikuti agenda retreat, maka nanti tinggal menyesuaikan agendanya dan juga disiapkan bahan-bahannya. Ya, bahan-bahan yang kemarin yang belum sempat diikuti supaya nanti bisa dipelajari dan didalami. Seperti itu loh. Jadi sifatnya lebih koordinatif dan teknis saja dalam agenda pelaksanaan retreat itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Herimen seperti itu. Bang, apakah kemudian instruksi untuk menunggu dari Ibu Mega ini karena sudah ada komunikasi antara Ibu Mega dan juga Presiden Prabowo Subianto sejauh ini? Karena informasi yang beredar, ada informasi bahwa komunikasi Ibu Mega dan Prabowo sudah terjalin begitu. Ya, beliau kan pasti saling komunikasi lah. Dari dulu juga sering komunikasi. Beliau relasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu kan relasi lama dan saling respect dan saling menghormati. Jadi ya pasti beliau berdua ya pasti saling berkomunikasi, baik itu melalui pesan-pesan antar langsung maupun melalui orang-orang sekitarannya kira-kira gitu. Baik, tampaknya sudah mulai terdengar atau terendus ada komunikasi. Tapi itu belum bisa dipastikan ya. Nanti kita akan bahas ini juga dengan Bang Pangi. Namun kita jeda dulu Bang Pangi sebelum mengomentari terkait dengan tarik ulur nih kader PDIP ikut retret. Sesaat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan tadi statement dari Pak Masinton atau Bang Masinton terkait komunikasi antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo. Sebenarnya ini kan komunikasi terus berjalan, terus berlangsung. Tapi kenapa kalau dari kacamata Bang Pangi sendiri melihatnya kenapa sih kok begitu alot komunikasinya gitu loh. Kalau memang komunikasinya biasa-biasa aja kan nggak ada masalah, tapi kayaknya ini alot banget Bang. Iya, memang alot juga sangat dinamis ya, sangat kompetitif, menarik. Kita tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya dan ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Tapi juga sangat instruksi ini kan luar biasa gitu. Ini kan menguji loyalitas juga karena PDIP kan petugas partai kan. Jadi loyalitas itu sebenarnya kan loyalitas ganda akhirnya, loyalitas ke partai sama presiden. Sebenarnya kan soal loyalitas itu kepala daerah itu kan loyalitasnya kepada partai itu selesai ketika dia punya loyalitas baru, kesetiaan baru namanya presiden. Karena dia ikut sistem politik pemerintahan itu kan. Dan dia dipilih rakyat, legitimasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang melantik sebenarnya kan Pak Prabowo. Kemudian memerintahkan terkesan Ibu Mega kan. Nah, itu kan harusnya kan ini kan jadi, sudah ke negara, sudah Pak Prabowo. Sehingga memang kelihatan Mas Philip kalau saya malah lihat ya, karena dua konteks ini kok bisa seperti ini jadinya. Dan ini kan konsekuensinya, risikonya sama-sama mempertaruhkan kewibawaan. Pertama strong leadership seorang Presiden Prabowo kan. Kan kalau misalnya sama, mungkin nggak akan ada menteri yang bilang ada agenda lain, ada yang sakit. Kan itu ceritanya sekarang lagu-lagunya tuh. Ada yang menghilang 47 kan begitu dari 500 dia. Tapi kalau nggak ada peristiwa ini kan nggak ada, mungkin ada alasan karena acara pesta kan lucu kan. Padahal ini agenda negara kan penting. Nah, jadi ini pertaruhan terhadap, di satu sisi juga pertaruhan terhadap Bu Mega. Kalau nggak semua kader nggak loyal, nggak patuh, buktinya ada yang nggak tahu daerah berapa, gerobongan sama Brebes atau apa itu kan tetap tidak ikut instruksi Bu Mega gitu. Tapi kan mereka kan beralasan bahwa mereka udah kadung, dalam artian sudah terlanjur masuk ke komplek Akademi Militer Magelang, Bang.
Ya, itu kan sebenarnya bisa saja, tetapi alasannya kan ini juga Bu Mega juga mencermati ini testing the water juga, menguji mana kader yang loyal, mana yang nggak loyal. Iya, gitu. tapi nanti dianggap sama publik ini egoisme elit partai gitu, sehingga kepala daerah yang seharusnya sudah dipilih oleh masyarakat ini sudah harusnya mengabdi ke masyarakat, malah masih sibuk dengan urusan partai. Mestinya begitu, karena memang beliau adalah diwakafkan oleh ke rakyat ya, oleh presiden. Tetapi kalau kekuatan Ibu Mega seperti ini kuatnya, nanti kan semua kebijakan nanti pemerintah ini bisa Bu Mega instruksikan. Ini baik untuk keselamatan bangsa juga kalau ada kepentingan negara yang lebih besar lagi. Tapi ini kepentingan ini kan bukan persoalan hanya sama Pak Astonya, tapi ini kan juga ada bergening-bergening lain yang belum tuntas mungkin ya. Apa ada yang itu bergeningnya, Bang? Ada yang masih dikomunikasikan. Sehingga kan ada kemungkinan ada gelombang kedua atau ikut nyusul gitu kan. Karena menurut saya ini urusannya bukan urusan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ini urusan antara PDIP sama Pak Jokowi yang bilang ini urusan gua sama beliau nih. Pelurunya bukan ke Pak Prabowo. Bukan ke Pak Prabowo sebenarnya. Nah, makanya saya juga heran nih Pak Jokowi kenapa ya masih konversi pers di istana di Solo tiap hari. Kemudian ngomentarin PDIP soal Bu Mega menginstruksikan itu kan, tidak boleh diboikot lah retretnya. Ya artinya harus putar balik. Kemudian dikomentarin lagi bahwa iya dia dipilih rakyat langsung untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini katanya ngomong gendong cucu, tapi kok komentarin lah terus. Ini Presiden maksudnya Prabowo ini akhirnya jadi kasihan Pak Prabowo. Terjepit ya artinya. Serba sulit dia akhirnya kan. Nah sekarang kan wibawa Presiden juga dipertaruhkan, Ibu Mega juga. Nah tapi mestinya kan Pak Jokowi itu diam aja gitu. Jadi dia seperti ikan lele memancing dalam keruh. Jadi makin keruh dia makin senang tuh. Kan akhirnya harusnya kan dia diam gitu. Dia komentarin lagi. Akhirnya ini nggak selesai-selesai. Sementara Pak Prabowo ini kan juga serius mengurus bangsa. Ini kan tujuannya baik ini. Cita-citanya, kedisiplinan, tegak lurus, berirama, satu komando kan baik sebenarnya. Bahkan Ibu Mega kan sudah pernah spill, kita akan dukung programnya Pak Prabowo, kita bantu. Tapi setelah peristiwanya kemarin, ini kan bukan peristiwa itu, ujungnya menurut saya ada yang lebih besar ujungnya. Ini pertaruhan antara PDIP dengan Gerindra, mungkin ada bergening-bergening lain yang belum clear, belum negosiasi lain yang belum tuntas. Masih deal-dealannya Bang masih ditunggu. Masinton, tanggapannya Bang? Iya, jadi pertama itu kalau dalam aspek pemerintahan ya, Ibu Megawati itu selalu menyampaikan ke kami bahwa kita ini menganut sistem presidensial. Bentuk negara kita juga bentuknya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bukan federal. Maka Ibu Megawati menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah ya itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara di daerah masing-masing seperti itu. Jadi ya Bu Mega clear, beliau pernah jadi presiden dan kemudian beliau konsisten dengan sistem presidensial itu dan dalam konteks negara NKRI. Jadi beliau menyampaikan sebagai kader partai dan sekaligus sebagai kepala daerah dalam tugas pemerintahan tunduk dan taat aja pada program-program kerakyatan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Jadi itu clear ya. Nah kemudian terkait dalam umpama sikap politik, masing-masing partai kan punya mekanisme dalam internal organisasinya. Nah tentu penyikapan politik ada ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kader partai begitu Mbak. Nah itu kan hal yang berbeda lagi gitu ya ketika menyikapi satu proses ketidakadilan terhadap yang dirasakan oleh partai. Tapi ini kan ada hal yang berbeda. Namun dalam tugas pemerintahan ya kita prinsipnya adalah dengan sistem presidensial tadi yang disampaikan oleh Bu Megawati kepada seluruh kader-kader kepala daerah dari PDI Perjuangan tegak lurus dengan program-program kerakyatan yang dipimpin oleh presiden dalam hal ini ya Presiden Pak Prabowo seperti itu. Jadi clear sebenarnya.
Bang Masinton, tadi juga penjelasan dari Bang Panggi bahwa ini kayaknya masih ada deal-dealan yang belum deal begitu ya. Makanya kenapa hingga saat ini masih kepastian untuk mengikuti hadir di kegiatan retreat ini masih wait and see. Tanggapannya mungkin Bang Masinton? Ya saya nggak tahu deal-deal apa yang dimaksud begitu ya. Kalau deal-deal itu kan kita nggak tahu tuh apa yang harus kita komentari kalau menyangkut deal-deal tadi. Seperti itu intinya ya itulah kayak bahwa secara sikap politik ada ketidakadilan yang kami dirasakan oleh PDI Perjuangan dan kemudian disikapin. Nah tentu itu hal yang berbeda dengan dalam aspek tugas-tugas pemerintahan. Dalam tugas pemerintahan itu ada tadi prinsip tegak lurus dalam sistem presidensial yaitu Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Masinton atas penjelasannya yang ini kalau Bang Masinton ini kemarin juga sempat viral nih. Iya Bang. Karena ada diwawancara di bandara. Itu Bang Masinton bukan Bang? Kita konfirmasi dulu Bang. Salah orang. Yang ke saya tuh. Dikira saya. Enggak, tapi bener gak itu Bang Masinton? Oke, kita terakhir ke Bang Panggi. Bang Panggi, ini seolah-olah kader PDIP masih di lampu kuning, masih waspada, masih bersiap-siap. Lampu hijaunya kira-kira kapan nih? Ya, menunggu instruksi yang dalam waktu yang tidak ditentukan kan. Putar balik sudah kan. Tapi ada yang nggak putar balik kan. Yang penting instruksinya apa? Itu akan Supaya terbit lampu pada hijau. saat apa nih? Ya, ini yang menarik kan sebenarnya persepsi publik juga membaca kepala daerah bahwa kepala daerah dari PDIP ini karena petugas partai, dia loyalitasnya ganda memang ke presiden dan ke partai. Semestinya kan kesetiaan kepada partainya tuh selesai setelah ada kesetiaan baru kepada presiden. Itu sistem. Tapi pada prinsipnya ketika memang ada kader PDIP mengambil jalan, ini kan garis partai. Mereka ikut partai. Karena mereka adalah garis komando juga. Dalam konteks ini memperkuat bahwa partai itu juga penting. Tidak boleh kemudian dipisah-pisah. Tetapi dalam konteks bagaimana mereka menselaraskan, mengakselerasi, mensinergiskan, akan mendukung asta-cita Presiden Prabowo, itu kan soal lain lagi. Mereka juga punya keinginan untuk menyukseskan semua programnya. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Mereka juga butuh pemerintah pusat. Diayomi, apalagi mereka untuk arahan-arahan juga, kemudian anggaran kan juga sudah dilantik ya oleh presiden, artinya kan sekarang kan kepala daerah hanya tinggal mengabdi kepada pemerintah. Kan dia gitu, dilantik presiden tapi bisa diperintah oleh ketua umum partai itu terjadi. Tapi satu lagi, sanksi tidak ada, aturan juga tidak ada. Itu yang terjadi di retret ini sebenarnya. Tapi kalau kemudian kewibawaan presiden dan kewibawaan ketua umum partai itu terjaga hari ini. Itu yang harus dijaga. Jadi harusnya ada sanksi dan aturan yang tegas ya. Baik, terima kasih Bang Panggi. Terima kasih Bang Panggi atas waktunya pada pagi hari ini. Bang Masinton, Bang Panggi, Tapanuli Tengah yang ganteng. Pak Panggi. Baik. Pilih. Selamat pagi. Baik. Dan itulah tadi bagaimana perbincangan kita malah terkait kepastian retret.